Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan percobaan 7 yaitu uji koefisien fenol produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida. Dengan anggota kelompok yaitu 4 orang, saya sendiri Muhammad Aidil Malvino dengan NIM 23110023 dan rekan saya Aldo Saputra 23110019, Gusti Pranadewi 23110021, dan Elvi Zulhijjah dengan NIM 23110025. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Aldo Saputra. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya yaitu proses penelitian. 1. Abstrak. 2. Latar belakang. 3. Tujuan penelitian. 4. Metodologi penelitian. 5. Hasil dan pembahasan. 6. Kesimpulan. 7. Saran. Abstrak. Uji koefisien fenol diperlukan untuk mengetahui efektivitas suatu senyawa aktif pada produk antiseptik dan disinfektan. Penelitian bertujuan untuk mengukur efektivitas produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida dan membandingkannya dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif berbeda berdasarkan nilai koefisien fenolnya. Metode turbidimetri digunakan untuk mengamati ada atau tidak adanya kekeruhan pada produk yang diuji. Penguji dilakukan terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas berdasarkan hasil pengamatan. Produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida memiliki nilai koefisien fenol lebih dari 1 terhadap kedua bakteri tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada latar belakang. Antibakteri adalah bahan yang menghambat atau membunuh bakteri termasuk antiseptik dan disinfektan. Antiseptik digunakan pada jaringan hidup, sedangkan desinfektan pada benda mati, tapi tidak membunuh spora, pelsar, dan Ken. 2005. Benzalkonium klorida, senyawa turunan amonium kuartener, memiliki aktivitas antibakteri luas, terutama terhadap bakteri gram positif dan digunakan sebagai pengawet farmaseutik. Penelitian ini menguji efektivitas antibakteri produk antiseptik, sabun cuci tangan air dan instan, serta desinfektan, pembersih toilet, dan serbaguna yang mengandung benzalkonium klorida. Produk sejenis dengan senyawa aktif lain seperti triklokarbon, klorosilenol, sodium hipoklorit, dan kalsium karbonat juga diuji. Uji koefisien fenol digunakan untuk membandingkan daya antibakteri produk dengan fenol terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa berdasarkan rasio pengenceran tertinggi yang efektif dalam waktu 10 menit. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui efektivitas suatu produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida melalui uji koefisien fenol terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua yaitu membandingkan efektivitas suatu produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif berbeda. Nah, metode penelitian. Yang pertama itu ada alatnya. Alatnya yang pertama yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet ukur, stopwatch, jarum OC, vortex, mikropipet, autoclave, magnetic stirrer, shaker inkubator, dan labu Erlenmeyer. Dan juga ada bahannya, yang pertama itu Aquades, biakan murni Bacillus cereus, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, benzalkonium klorida murni. Terus ada produk antiseptik atau produk A dan produk B. Terus produk disinfektan, produk C dan produk D.
dan produk pembanding antiseptik yaitu triklorkarbon dan klorosilenol. Selanjutnya ada produk pembanding disinfektan yaitu sodium hipoklorit dan kalsium karbonat. Dan yang terakhir yaitu medium nutrien agar Na dan nutrien board atau NB. Masuk ke cara kerjanya, yang pertama yaitu penyiapan medium nutrien agar atau Na dan nutrien board atau NB. Na 23 gram bubuk Na dilarutkan dalam 1 liter Aquades, dihomogenkan dengan magnetic stirrer dan disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius 1 sampai 2 atm. Medium didinginkan dengan posisi miring. Dan yang kedua, NB 8 gram bubuk nutrien broth dilarutkan dalam 1 liter Aquades, dihomogenkan dan disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius 1 sampai 2 atm. Yang kedua, pembuatan larutan NaCl 0,9%. 0,9 gram NaCl dilarutkan dalam Aquades hingga 100 ml, lalu disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius atau 1 sampai 2 atm. Yang ketiga itu peremajaan bakteri. Bakteri diuji di inokulasi dengan medium Na miring dan inkubasi selama 24 jam. Cara yang keempat, pembuatan inokulum. Bakteri dari Na miring diambil 1 OC, diinokulasikan ke 30 mili NB steril dan diinkubasi pada shaker inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dan 120 rpm. Yang kelima yaitu pembuatan stok suspensi bakteri. Bakteri dari medium Na ditambahkan 5 mili NaCl 0,9%, lalu di vortex. Cara kerja selanjutnya yaitu pengenceran produk uji dan pembanding. Produk uji atau 5 mili diencerkan dengan Aquades hingga 100 mili dengan konsentrasi 5%. Dilanjutkan dengan seri pengenceran sesuai kebutuhan. Nah, hasilan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Gusti Pranadewi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Nah, pada tabel 8, itu menunjukkan tabel pengamatan kekeruhan terhadap Bacillus cereus. Nah, pada produk uji A, didapatkan koefisien fenol 4,4, yang B 3, dengan koefisien fenol 3,89, yang produk C dengan koefisien fenol 4,4, yang D dengan koefisien fenol 4,4, yang BKC dengan koefisien fenol 4,4. Nah, yang fenol dengan koefisiennya 1, triklorkarbon koefisien fenolnya 3,3, klorosilenol dengan koefisien fenolnya 4,4, sodium hipoklorit dengan koefisiennya 4,4, dan sodium hipoklorit dengan koefisiennya 4,4. Nah, pada grafik 1, nilai koefisien fenol Bacillus cereus berdasarkan grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa keruh produk kecuali kalsium karbonat memiliki nilai koefisien fenol di atas 1, yang artinya produk-produk tersebut sesuai dengan pendapat Campbell 2004 yang memiliki daya antibakteri yang lebih efektif dan lebih ampuh dibanding fenol yang diujikan ke Bacillus cereus. Nah, pada tabel 10, tabel ini menunjukkan pengamatan kekeruhan terhadap Pseudomonas aeruginosa. Nah, pada grafik 2, nilai koefisien fenol Pseudoaeruginosa ini menunjukkan produk-produk yang mengandung senyawa aktif benzoquinum, klorida, A, B, C, dan D,
senyawa aktif murni benzokoinum klorida yang diujikan ke Pseudomonas aeruginosa yang seluruhnya memiliki nilai koefisien fenol lebih dari 1. Nah, selanjutnya, nilai koefisien fenol tertinggi pada produk berbahan aktif benzokoinum klorida terdapat pada produk B, D, dan senyawa aktif murni benzoklonium klorida, yaitu sebesar 4,5 yang berarti daya antibakterinya 4,5 kali lebih efektif dibanding fenol. Nah, sementara itu nilai koefisien fenol terendah terdapat pada produk A dan C, sebesar 4, dengan daya antibakteri 4 kali lebih efektif dibanding fenol terhadap Pseudomonas aeruginosa. Variasi ini sesuai dengan pendapat Jawers 2005 yang menyatakan bahwa penambahan komponen bahan lain dapat mempengaruhi efektivitas antibakteri senyawa aktif. Selain itu, sifat higrokopis benzokoinum klorida yang dipengaruhi oleh cahaya, air, dan logam menurut Flasher 1986 juga dapat mengetahui kinerjanya. Selanjutnya, produk pembanding nilai koefisien fenol sebesar 3 ditemukan pada produk berbahan aktif klorosilenol dan sodium hipoklorit yang menunjukkan daya antibakteri 3 kali lebih efektif dibanding fenol terhadap Pseudomonas aeruginosa. Klorosilenol menurut Erismana 2008 merupakan golongan fenol terhalogenasi yang bekerja dengan mendenaturasi protein dalam waktu 10-30 menit. Senyawa ini stabil, persisten, dan ramah terhadap beberapa material, namun sulit terbiodegradasi, bersifat racun dan korosif. Sementara itu, sodium hipoklorit bekerja melalui pelepasan oksigen O2 yang menyebabkan oksidasi protoplasma Pseudomonas aeruginosa sehingga menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya saya kembalikan moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Elvi Zulhijjah. Kesimpulan. A. Uji koefisien fenol produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa terbukti memiliki daya antibakteri lebih efektif dibanding fenol yang ditunjukkan dengan nilai koefisien fenol lebih dari 1. B. Uji koefisien fenol produk antiseptik dan desinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida memiliki nilai koefisien fenol yang sebanding dengan produk sejenis yang mengandung senyawa aktif berbeda. Saran A. Perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai efektivitas produk antiseptik dan disinfektan yang mengandung senyawa aktif benzalkonium klorida terhadap janin bakteri patogen lainnya. B. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai konsentrasi seri pengenceran yang tepat pada produk yang mengandung senyawa aktif sodium hipoklorit untuk diketahui nilai koefisien fenolnya. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.